di tahun ini. Entah saya lupa bulan berapa, tahun berapa ya, pada saat membeli kasur ini gitu teman-teman. Lupakan sejenak tentang perkasuran ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke kain spraynya nih. Kain spraynya ini sebenarnya sudah ada karetnya ya teman-teman ya, di ujung ke ujung. Ini nyaman sekali teman-teman, si kain spray ini tuh. Karena apa? Karena kain sarungnya ini ya, kain spraynya ini pas banget ukurannya di tempat tidur saya gitu ya, nggak kekecilan, nggak kegedean, tapi pas. Tapi sengaja saya semat saja dengan jarum pentul, biar apa? Biar nggak bergerak gitu ya teman-teman. Kalau karet doang kan nggak efektif kalau menurut saya. Jadi misalkan kalau kita tidurnya agak gedabrik gitu ya teman-teman ya, pasti ini rusak gitu sih. Spraynya itu bergeser ke sana ke sini. Makanya saya semat dengan jarum pentul ya, biar kuat, biar enggak geser ke sana, geser ke sini, terus pas beresin juga nggak terlalu capek. Karena berbeda sekali gitu kalau tempat tidur itu lebih suka ya kayak gini teman-teman, rapi gitu ya, jadi adem melihatnya gitu teman-teman. Mungkin sama juga sama teman-teman di rumah ya, kalau cara ngerapihin tempat tidur rumah ya teman-teman ya, atau mengganti kain spray juga sama mungkin kayak teman-teman juga. Karena ya begini-begini aja gitu, kalau untuk mengganti kain spraynya aja gitu ya teman-teman ya. Jangan bosan ya teman-teman ya untuk menonton video saya, karena kegiatannya ya seperti ini terus menerus ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya cuci ini ya teman-teman, bed cover sama selimutnya, dan sekarang sudah bisa dipakai lagi ya teman-teman ya, dan juga sudah bisa trika. Karena kalau belum bisa trika itu kain spray kusut ya teman-teman ya, terlihat lah ya kusut kucal gitu teman-teman. Nah ini bed covernya teman-teman, bed covernya itu lembut sekali teman-teman dan halus gitu ya. Kalau untuk menangkal dingin sih sangat efektif sekali nih teman-teman bed covernya. Pokoknya recommended banget ya teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang sedang cari bed cover yang harganya terjangkau, bisa cari ya di Shopee atau di Lazada ya teman-teman ya. Pokoknya di semua marketplace ada ya teman-teman. Yang penting kitanya aja teliti gitu ya. Teliti untuk membeli barang gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ya seputaran itu aja. Nah ini tahap pembukaan sarung bantalnya ya teman-teman ya, mau diganti dengan yang putihnya juga. Kali ini saya kalau punya kain spray itu saya rawat ya teman-teman ya, nggak kayak kemarin. Kalau kayak kemarin itu telah dicuci, sarungnya kemana, spraynya kemana gitu ya. Tapi kalau sekarang sarung terus kayak yang sekarang ini saya jaga ya teman-teman ya, atau saya rapihkan lebih rajin lagi gitu. Kalau nggak dipakai ya disimpan, tapi dengan berurutan itu ya, seperti kain spraynya, terus sarung bantalnya itu disimpan berdekatan gitu ya teman-teman, jangan terpisah-terpisah. Karena saya itu yang lama-lama itu terpisah teman, jadi si sarung bantalnya entah kemana, si kain spraynya entah kemana gitu ya. Makanya kadang kain spraynya warna apa, misalkan merah, tapi sarung bantalnya hijau atau biru gitu ya teman-teman. Mohon dimaklumi saja ya kalau saya pernah seperti itu. Nah
juga yang suka dengan semangka. Kalau saya itu sukanya seger gitu teman-teman. Tapi sekarang itu sedang tidak musim, jadi susah nyarinya gitu teman-teman. Kadang saya nyari ke tempat jualan biasa saya beli buah gitu ya teman-teman ya. Saya udah nanyain 2 kali nggak ada, masih kosong gitu teman-teman. Karena kalau saya beli ke tempat lain itu kadang takut nggak sama gitu teman-teman. Karena kadang kalau di tempat langganan itu kita dikasih tahu, terus dikasih yang memang bagus buahnya gitu. Tapi kalau tempat buah yang jarang kita beli gitu ya, takutnya dibohongin gitu teman-teman. Kalau saya mah ya seperti itu. Makanya kalau udah punya langganan ya pasti belinya ke situ aja gitu, nggak nyoba yang ke yang lain. Karena kebetulan kalau beli ke yang lain itu kadang suka dapetnya yang nggak enak aja gitu teman-teman. Jadi kan nanas madu tuh enak banget ya teman-teman ya, manis gitu kan. Kalau sekarang mah, kalau zaman dulu waktu saya masih kecil mah jarang banget tuh nanas madu kayak gitu ya. Namanya juga zaman dulu ya, nggak seperti sekarang majunya pesat gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu mah boro-boro gitu kan, HP juga nggak ada gitu. Waktu zaman saya SD tuh nggak ada teman-teman HP ya. Pas ada itu waktu zaman saya SMA kelas 3 2004 lah, 2003 2004 itu HP sudah ada. Saya pertama kali punya HP itu kelas 3 SMA ya, itu juga dikasih dari lungsuran teteh saya gitu ya, kakak saya. Karena kakak saya beli yang baru jadi punyanya untuk saya gitu teman-teman. Dulu juga ya kartu perdana kartu HP gitu ya teman-teman, mahal sekali ya, satunya itu biasanya nyampe 100.000. Makanya zaman dulu tuh nggak ada penipuan lewat HP gitu ya teman-teman, karena kartunya aja mahal sekali gitu kan. Gimana penipu mau beli gitu kartunya. Nah pas sekarang mah banyak banget penipuan, karena ya sudah murah sekali gitu kan si kartu perdana itu. Zaman dulu tuh saya seneng banget kalau nonton film Sidul ya, anak sekolahan tuh teman-teman. Pasti tuh pulang sekolah tuh saya nonton itu sama ibu saya ya. Dan memang sekarang juga masih ada ya, masih diputar ya di RCTI ya teman-teman ya, itu film Sidul anak sekolahan. Cuman sayangnya sekarang tuh saya nggak pernah nonton TV teman-teman. Bukan karena apa-apa, tapi karena saya nggak bisa nyalainnya ya. Karena kata saya itu riuh banget kalau pakai STB teman-teman. Pusing saya, nggak paham-paham gitu. Karena paham sih saya itu nggak pernah memang mau ngeliatin pas lagi main ke STB. Intinya sih nggak mau belajar kayak seperti itu. Saya tuh pengennya kayak dulu aja, tinggal klik tombol power on off gitu ya, ya udah gitu. Pengennya sih kayak gitu, nggak mau yang mesti ribet gini dulu gitu dulu ya.